saya menyapa. Langkah alumni bersatu suara, bersama bangun negeri tercinta untuk Indonesia jaya selamanya. Satu tujuan, satu impian dalam koneksi dan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Akang Teteh sekalian. Senang rasanya pagi ini kita dapat kembali berbincang di acara pameran pendidikan tinggi. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu atau misalnya undangan atau delegasi dari China. Pada kesempatan pertama ini beliau ini akan berbincang tentang 3 universitas yang ada di China, yaitu Tianjin Normal University, Tianjin University, dan Wenzhou-Qin University. Nah, pada kali ini kita akan perkenalan dulu, memperkenalkan diri. Can you introduce yourself to the audience? Kita ada live streaming juga. Okay. Yang sini nama dia Mr. Chang, Chang Jian. Kita ni pagi ini kita import khasnya dari Cina. Kita import dia. Panggilannya Mr. Chang. Chang. Ya, Chang, Mr. Chang. Ya. Nama saya Richard, Mr. Lu. Dipanggil? Richard. 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 Ya, Richard. Kalau di Indonesia panggilnya Richard. Richard. Ya. Saya dengan dia kita bekerjasama untuk mempromosikan universitas dekat China. Ya. Lepas itu kita pun kerjasama dengan UKM. Kita sama-sama cari projek akademi. Lepas itu kita khasnya kita cari universitas dekat China yang ada reputasi tinggi dengan QS 985 dengan 211. Oke. Projek dia. Iya. Nah, bolehkah can you tell us about the university that you wanna promote today? Dia nak introduce Wenzhou-Qin University first. Oh baik, dipersilahkan. 我介绍一下肯恩大学吧。这个学校呢是我重点推荐的，因为这个学校啊，其实它是一个美国学校，是一个 American University in China。为什么我重点介绍呢？因为你们如果要是去中国读这个肯恩大学，你们的毕业证。 Pelan-pelan. Nanti Bapak ini sebentar langsung ditranslate ya. Jadi biar kita juga informasinya keterima sedikit-sedikit ya Bapak. Terima kasih. Bahasa saya Cina pun tak berapa bagus. Kalau ada penerjemahan bebas. Bebas. Tidak masalah. Dia saya campur-campur Inggeris dengan baik, bahasa. Tidak masalah. Dia utamanya kenapa dia nak promosikan ke universiti. Yeah. Dan nombor satu dia satu Sino-Amerika kerjasama dengan China, USA dan China. So dia punya dia punya certificate graduation, dia punya certificate dari USA. So kenapa dia ada kerjasama itu bidang dalam kerjasama ini kerana dia dulu China dia memandang kepada USA. So dia nak minta pertolongan USA untuk cadangkan kerjasama dalam pendidikan. Baik. Oke, dilanjut. 这个大学最大的好处就是你在中国拿的毕业证和美国是一样的，一模一样的。 Yang dia punya certification Ya. graduate tu sama dengan New York. Dia punya certificate. Ya. Berarti kelulusannya sama dengan di sana ya, di New York sana. Baik. 但是呢，你的花费，如果你是在中国读，比在美国要低很多，大概是它总体消费的30%到50%之间，很低的。
Perbezaan dia perbelanjaan. You tak payah guna US dollar. You guna renminbi. So perbelanjaan 1/3. Oh, iya, baik. Tapi 1/3 you dapat kelulusan ijazah dari Amerika. Iya, kan gengsinya berbeda ya. Betul, Baik. betul. Very different ya. Silakan lanjutkan. 还有吗？还有一个就是这个学校啊，是2008年左右的时候，中国的当时国家主席习近平和美国当时关系还是比较好的时候引进过来的，所以中国政府在这个学校的建设中投入了大量的经费。 Universitas ni baru ditubuhkan pada tahun 2018. Masih universitas yang muda. Kenapa dulu tu presidensi dulu masih ada perhubungan yang baik dengan Amerika, mereka cadangkan kerjasama pendidikan. Baik. 这个学校的校园也欢迎同学们去参观。我自认为是全世界最漂亮的一个校园之一。 Dia punya design infrastruktur universiti tu dia ikut sama-sama dengan New York. So dia cakap yang paling bagus, paling cantik dalam pandangan dia lah. Oh iya, baik. Jadi masih baru lah ya ininya. Masih baru, ya. Didirikannya 2018 kemarin ya, Betul. berarti sebelum pandemi berarti ya Pak ya. Baik, silakan lanjutkan Ayo, Ma. Pak. 还有一个就是，如果咱们的印尼的同学想申请肯恩大学的话，我们可以在第1年的学费里面给大家申请减免。 Kalau ada berminat, kita boleh menolong dapatkan beasiswa untuk masuk universiti. Baik. Ya. Lokasinya sendiri kampus tersebut di mana ya Pak? Lokasi, Dek boleh tunjuk lokasi dalam peta sana. Bisa ditunjukkan lokasinya biar para audiens bisa melihat betul, lokasinya. Betul. Peta itu dia banyak dekat dengan Shanghai. Oh tidak jauh dari Shanghai ya. Baik. Bukan. Yang itu Wenzhou W. Yang satu lagi. Wenzhou W. Yang satu file lagi. Bukan ini. Yang WEN tu. Anu hiji deui cenah. Itu bahasa Sunda. Oh. Bahasa daerah. Ya. Oh, di break aja. Nanti dilanjut. Nanti itu. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian bahwa lokasi di Universitas Wenjukin University ini ada di dekat Shanghai ya, kota yang terkenal di China atau misalnya salah satu kota tujuan wisata yang paling paling marak gitu ya atau yang paling terkenal untuk warga Indonesia di kota Shanghai ya, tidak jauh dari kota Shanghai. Berapa kilometer dari kota Shanghai? Sangat dekat itu? Lebih kurang saat ini dia kurang 1,5 kalau dengan kereta api. 1,5 kilometer. Kalau pakai wush, 1,5 jam boleh. Oh 1,5 jam. Oh iya ya berarti dekatnya. Mau di Bandung mah berarti ke Jatinangor gitunya. Sami ya teteh satu. 我补充一点啊，因为这个学校是美国的学校，他们的老师了很多这个教育工作者都是可以说英文的，所以大家不用担心中文不会的问题，全英文式教育。 Sini bahasa perantaranya English. Bahasanya pakai bahasa Inggris. Aduh. Ada lega sikit tak payah belajar Betul. bahasa Cina. Saya orang Tionghoa pun Bisa gitu ya. Bisa ada Nyaman. pressure tekanan. Jadi tidak usah khawatir soal bahasa, ternyata bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Selamat datang Ade, sudah datang lagi. Ini loh yang kemarin datang, sekarang datang lagi. Ini universitasnya udah baru lagi loh ya. Selamat datang. Nah, untuk tadi di kota Shanghai ini jaraknya hanya 1,5 jam menggunakan kereta. Dengan macam wush. Oh, wush. Oh, kereta cepat.
大概也就是最多1个小时左右。1,5 dengan 1 jam lebih kurang sampai. Menggunakan kereta cepat ya. Soalnya luar biasa ya di China itu transportasi sangat-sangat banyak dan cepat gitu ya Lebih sekarang. mudah sekarang pakai bus macam itu. Ya. Makanya di Jakarta ke Bandung juga cuma Betul, 1,5 jam betul. ya, cuma setengah jam ya. Baik. 在中国呀，只是开个玩笑，以此only joke。其实在中国呀，我们一般把它高铁比喻作什么呢？在地面上飞的飞机，它的速度其实和飞机是差不多的。 Pakai bus sama juga dengan kapal terbang. Oh Tak iya berbeza. betul, tidak ada beda betul. Hanya bedanya naik yang satu di atas, yang satu di bawah. Lebih mudah. Lebih mudah. 基本上每个小时大概可以达到380公里每个小时。 Lebih kurang macam kapal terbang dia punya apa tu speed dia. Speednya, oh luar biasa ya. Berarti memang transportasi di sana sudah sangat-sangat canggih ya dan Betul. mudah sekali ya. Nah itu salah satunya untuk mencapai ke universitas juga tidak transportasinya tidak susah karena ternyata di sana banyak loh bus. Kalau di Bandung di Indonesia kan baru Jakarta Bandung doang, di sana kemana-mana pakai bus. 所以你们在中国不用担心任何交通的问题。 Tapi yang saya pandang tu bila saya pergi ke China, makanan dia boleh dapat halal. Lepas tu ada masjid dekat tempat-tempat Oh, bandar Muslim utama. friendly lah ya. Yes, Muslim Jadi friendly. tempat ibadah ada, Betul. kemudian makanan halal ada gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Memang kalau untuk orang Indonesia rata-rata yang akan ditanya itu dulu. Betul, Untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan bersekolah di luar negeri pasti yang ditanya Muslim friendly enggak gitu. Saya lebih susah. Saya vegetarian. Oh, vegetarian malah lebih susah ya di sana Itu ya. sebab dia tak suka bawa saya keluar makan. Oh gitu. Karena tidak banyak macamnya ya. Pilihan ada banyak. Baik. Tadi sudah lokasi, terus kemudian mungkin bisa dijelaskan juga program studi atau program jurusan fakultas-fakultas yang disediakan untuk program untuk universitas ini. 温州肯呐，这个学校啊，我的一般情况推荐呀，大家可以关注这4个专业。第一个专业呢是 Ada 4 jurusan. Oke. 第一个是教育学。 Satu pendidikan. 这个专业我们这个学校是有博士点的。 Dia ada PhD, Master Sarjana. 第二，大家可以考虑去读一个经济学。经济学, finance. Oh finance. 还有一个就是这个学校的建筑学相对来说比较好。 Engineering. 大家如果刚才看视频的话，会知道这个肯恩大学的很多包括到图书馆了，好几个建筑是获得过世界级的设计建筑的奖项的。 Engineering dengan architecture. Ini jurusan-jurusan top semua ya yang ada ya. Karena 另一个的话，我重点推荐的是工商管理。 Pengurusan bidang business administration. bisnis dan Business administration. bisnis administrasi. Oh ya. 因为这个专业当时的话，很多中国的，尤其是浙江省的高官，很多都是在这个学校读的书。 Semua official dia apa tu menteri-menteri semua penjawat awam dia belajar dekat situ. Zhejiang provinsi. Oh baik. Jadi ada 4 jurusan yang ada di universitas ini, pendidikan, finance, engineering dan arsitektur ya, dan administrasi bisnis ya. Betul. Nah, tadi itu disebutkan bahwa ada bidang pendidikan. Kebetulan kemarin ada pertanyaan dari teman-temannya Akang ini ya. Di sana ternyata di universitas ini ada loh jurusan pendidikan, fakultas pendidikan. Jadi kalau misalnya mau melanjutkan bisa ke universitas ini ya. Betul. Baik, selanjutnya untuk 4 jurusan ini yang kira-kira membuka beasiswa jurusan apa, semua jurusan atau hanya jurusan tertentu saja? 全部有奖学金吗？这个学校的话，它一般情况下，如果外国学生去读的话，第一年一般情况下是可以申请减1半左右的学费的，因为它的学费比较贵。
Ya, yang bidang-bidang ni semua ada beasiswa, tetapi dia punya beasiswa sebahagian saja. Oh, sebagian saja tidak full Tak full, because itu scholarship. kerjasama. Oh, dengan USA. kerjasama, baik. 未来几年的话，根据你的成绩，如果你成绩好的话，我们是可以减免的。 Kalau you punya result bagus, dia boleh apply for full beasiswa. Oh, baik. Jadi untuk awal mungkin hanya sebagian, tapi bila degree-nya bagus atau misalnya nilainya bagus, bisa diajukan lagi full beasiswa ya. Baik, baik. 因为毕竟是美国的毕业证嘛，相对来说是比较贵的。 Itu apa tu jurusan ni dari Amerika. So itu sebab lebih, mahal sikit. Oh, mahal sedikit. Tidak apa-apa kalau misalnya pada sanggup dan pada mau. Betul. Yang penting ada ini aja, ada beasiswanya pasti lebih ini walaupun agak mahal, mungkin akan ada kesanggupannya ya. Baik. Tapi ada dia punya advantage. Kalau graduate from this university, you boleh apply dekat university yang macam top 20 university dekat Amerika. Oh, kalau lulus dari universitas ini bisa melanjutkan juga di Amerika gitu ya. Oh, menarik ya. Baik. Itu info penting loh adik-adik kalau misalnya lulusan dari dari universitas yang Wenjuki University ini bisa melanjutkan ke universitas yang ada di US, di Amerika ya. Bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman kita yang datang kali ini. Mungkin ada pertanyaan mengenai, ada? Mau silahkan. Mangga. Nama kan kemarin udah, tapi kan beda lagi sekarang, kenalan lagi ya. Oke, perkenalkan nama saya Akmal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Izin bertanya, hal apa yang menjadi ciri khas dari Wenjokin University untuk menarik minat mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia? Sekian.呃，因为这个我们以前的时候重点的招生对象并不是外国人，这是第一个。因为美国肯恩大学在中国建分校，它的重点的招生对象是中国人。Dulu bila universiti ini ditubuhkan, dia punya maklumat penting untuk to attract China students only. Dulu bila dia ditubuhkan maklumat tu ya. Tapi kelamaan sekarang dia nak buat nak promote universiti itu kepada semua negara ASEAN yang dia punya maklumat sekarang. Jadi awalnya hanya untuk anak-anak di China saja, betul. Untuk bersekolah di universitas atau melanjutkan sekolah. Dulu ibu bapa mereka takut nak hantar anak pergi jauh sangat. Oh iya, kalau itu sekarang. Sebab dia buat dekat yang tempatan. Tapi kalau sekarang dibukakan kesempatan seluas-luasnya. Betul. Yang bikin menarik dari universitas ini apa biar anak-anak Indonesia mau nih ke sana?呃，这个招生我理解是什么呢？其实咱们现在就是我们毕竟刚开始招这种国际生来印尼，可能现在你们来申请，就会有很大的优势。中国有一句话叫，这就根据你申請的這個人數多，它就難度大；人數少，它難度就小。Sekarang dia masih sebagai universitas muda. Muda ya. Muda. So dia punya tarikan tu
dari segi pengurusan, semua itu pengurusan dari USA. Tak banyak universiti dekat China itu dia ada buat kerjasama dengan USA. So yang tarikan tu bila ada, kalau you ada wish to go to US, you boleh buat sebagai springboard. Oh, Springboard dekat Springboard, China, lepas tu pergi terus pergi Amerika. langsung ya. Jadi sebenarnya karena universitas ini baru gitu ya, masih muda, kemudian untuk persyaratan sendiri tidak terlalu rumit gitu ya. Bisa memakai kesempatan bahwa program kerjasama dengan USA itu malah lebih mudah untuk ke USA dari China tersendiri gitu ya. Kalau misalnya bertolaknya dari China gitu. 我给大家补充一下，大家就明白什么意思了。其实咱们印尼的学生申请，本质上还是申请的美国肯恩大学，就是你们的申请的东西原则上都要去美国，只是你选择的是在中国读校区读书。 Artinya kalau you buat permohonan, dia tetap akan pergi Universitas Kian utama di USA. Tapi dia buat macam cawangan. You boleh buat belajar dekat cawangan dulu. Tak payah terus pergi USA. Oh, jadi belajarnya di China dan USA berarti. Di awal itu Betul, tetap betul. di USA. Pengurusan dia semua sama. Oh, pengurusan. Tapi dia akan letak yang terdekat dengan negara Cina tu. Oh, baik. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Adek bisa mengunjungi booth-nya ya. Tapi dipastikan bahwa ada kemudahan untuk meng-apply masuk ke universitas You boleh buat Wenchu. permohonan, kalau ada minat, you boleh buat permohonan dengan kita akan tolong. 其实你本质上就是美国肯恩大学的学生，只是为了去中国，第一个距离印尼近一点，第二生活费消费水平低一点罢了。 Perbelanjaan dia lebih sedikit berbanding dengan USA. Oh iya. You belanja US dollar, Oh. Baik, mungkin yang harus diperhatikan nanti sama adik-adik, mungkin cost ya belanjanya akan lebih tinggi dibandingkan di Indonesia pastinya karena dia mengacunya ke USA ya, US dollar ya. Baik, mungkin ada lagi yang akan ditanyakan, Ibu? Sudah cukup. Adik sudah ada lagi? Sudah? Yakin? Teman-temannya kemana? Oh, dalam perjalanan. Jadi ini adalah peserta yang kemarin datang, sekarang datang lagi karena kan sampai besok nih masih ada. Jadi adik-adik ini berminat untuk mengambil informasi tentang universitas-universitas yang ada di Malaysia dan Cina ya, adik-adik. Saya nak tambah, macam saya pandangan saya, Ya. semua murid mesti berani melangkah keluar. Ya. Kalau ada kesempatan berani melangkah, lepas itu tengok dunia dekat luar betapa baik, ada banyak lebih peluang. Nah, dari kakak ini bilang katanya adik-adik harus mau berani melangkah keluar, maksudnya jangan di Indonesia saja, tapi bisa menempuh ilmu ke luar negeri. Karena di luar negeri itu ada dunia yang bisa kita lihat lebih luas lagi gitu menurut kakak ini. 其实做一个简单的比喻，大家知道温州肯恩到底是什么了。 就像外面的丰田车一样，这个车是日本的，但是有些丰田车是在日本生产的，有些车是在中国生产的，有些车是在马来西亚生产的。这种情况下，技术什么都是一样的，只是生产场地方不一样，它的价格会有很大的区别。温州肯恩大学的教学管理系统全部是美国的。 Dia berkata dia macam pengurusan penjualan kereta Toyota. Ya. Toyota dari Jepun. Ah. Tapi dia ada kilang-kilang berlainan di beberapa negara. Oh. Tapi yang keluar tu kereta. Kereta ya. Tapi perbelanjaan tak sama. Sama. So itu dia buat penentaran macam itu, perbandingan. Perbandingannya, baik. Baik. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan
sebelum kita menutup acara ini? I think that's all. That's all. Okay, thank you very much for your time and explanation about university. 3 universitas yang present hari ini, yaitu Tianjin Normal University, Tianjin University, dan Wenzhou Qin University. Yang di-highlight adalah universitas yang terakhir karena itu adalah universitas yang bekerja sama dengan USA gitu ya. Universitas ini memang termasuk baru, tapi untuk program studi yang mereka tawarkan itu luar biasa. Ini merupakan program studi pendidikan finance, engineering dan arsitektur dan administrasi bisnis. Itu adalah 4 jurusan yang mereka sediakan, tapi bisa menempuh pendidikan juga di Amerika ya, begitu adik-adik, ibu bapak sekalian. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan saja, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk 2 orang yang luar biasa ini. Thank you very much. Hey, kita menyala. Hey, bersama kita bisa. Dari Bandung cahaya menyapa. Langkah alumni bersatu suara. Bersama bangun negeri tercinta. Untuk Indonesia jaya selamanya. Satu tujuan, satu impian, dalam koneksi dan kolaborasi.